Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu, dimanapun Ibu dan kapanpun Ibu menonton video ini. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan menjelaskan apa itu MCDM, metode suara, dan metode SMART. Sebelum menjelaskan, izinkan kami nak menampilkan nama anggota kelompok kami. Lalu, sebelum kita melanjutkan metode suara dan metode SMART, MCDM sendiri yakni merupakan suatu metode pengambilan keputusan untuk menerapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. MCDM salah satu metode yang sering digunakan untuk keputusan dalam bidang manajemen pengelolaan sumber daya alam. MCDM juga banyak digunakan dalam industri energi terbarukan. Banyak sekali metode yang digunakan dalam MCDM. Tetapi pada kali ini kelompok kami akan membahas apa itu, bagaimana cara metode suara dan metode SMART pada MCTM itu bekerja. Selanjutnya adalah materi suara atau singkatan dari Stepwise Way Assessment Ratio Analysis. Adalah salah satu cara paling efisien dan relatif baru dalam menentukan bobot kriteria saat kita harus mengambil keputusan yang melibatkan banyak faktor atau multi kriteria decision making atau MCDM. Singkatnya, metode ini dirancang untuk mengatasi masalah inti. Alih-alih mengandalkan data matematis murni, kekuatan utama suara adalah kemampuannya untuk menangkap bobot subjektif kriteria. Artinya, metode ini bekerja dengan cara sistematis dan bertahap, mengandalkan sepenuhnya pada penilaian atau konsensus sekelompok ahli pakar di bidang tersebut untuk mendapatkan nilai kepentingan yang paling akurat dan praktis. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Corsulieni dan tim pada tahun 2010. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah metode suara, pengurutan kriteria. Para ahli mengurutkan semua kriteria dari yang paling penting ke yang paling kurang penting. Jika terdapat N kriteria, kriteria pertama bisa disebut dengan C1 adalah kriteria yang paling penting, dan kriteria yang lanjut adalah kriteria yang tidak penting. Penentuan kepentingan relatif SC. Mulai dari kriteria kedua, C sama dengan 2, para ahli menyatakan nilai kepentingan relatif dari kriteria saat ini CJ terdapat kriteria sebelumnya. Nilai SC biasanya diwakili sebagai persentase atau nilai rasio antara 0 hingga 1. SJ menyatakan seberapa besar kriteria CC minus 1 lebih penting daripada CC. Kriteria pertama, C1 tidak memiliki nilai SC karena tidak ada kriteria di atasnya. Lalu selanjutnya perhitungan koefisien KJ. Koefisien KJ sendiri mencerminkan faktor pelemah bobot pada setiap langkah. Lalu selanjutnya perhitungan bobot awal KJ. Hitung bobot awal terkoreksi atau non normalisasi KJ untuk setiap kriteria. Bisa kita lihat terdapat untuk kriteria pertama dan ada yang untuk kriteria selanjutnya. Setiap bobot awal KJ dihitung dengan membagi bobot awal kriteria sebelumnya. KJ minus 1 dengan koefisien KJ kriteria saat ini. Lalu selanjutnya normalisasi bobot akhir WJ, hitung bobot akhir yang ternormalisasi WJ untuk setiap kriteria sehingga total bobot sama dengan 1. Bobot WJ inilah yang kemudian digunakan dalam perhitungan metode MCDM selanjutnya untuk mengevaluasi alternatif. Bisa kita lihat di sini kelebihan metode suara. Yang pertama, efisiensi dan kemudahan aplikasi. Yang kedua, transparansi dan validitas logika. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang keempat, akuntabilitas keputusan. Kekurangan metode suara. Yang pertama, subjektivitas tinggi karena pembobotan
bergantung pada penilaian pakar. Yang kedua, sensitif pada pengukuran kriteria. Yang ketiga, tidak cocok untuk jumlah kriteria yang sangat banyak. Yang keempat, tidak mempertimbangkan korelasi antara kriteria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk contoh soal suara itu adalah misalkan seorang pria ingin berinvestasi melalui saham ke perusahaan yang sehat dan mampu memberikan return. Berdasarkan informasi dari seorang financial advisor, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dari sebuah perusahaan sebelum berinvestasi. Cash flow, price earning ratio, debt equity, dan net profit margin. Setiap aspek juga memiliki berat kepentingan yang berbeda seperti digambarkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan data yang ada, tentukan pembobatan relatif dari masing-masing kriteria. Next. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan variabel keputusan dari permasalahan yang ada. Next. Lalu yang kedua adalah mengurutkan variabel keputusan sesuai penilaian dari pakar dari yang terpenting atau terbesar hingga terkecil. Jadi dari bobot yang terdapat pada data tersebut diurutkan dari terbesar hingga terkecil seperti pada tabel berikut. Next. Lalu yang ketiga adalah menentukan nilai SJ berdasarkan keterangan pada data tersebut. Misalnya misal 15% net profit lebih penting 15% dari cash flow. Maka SJ untuk cash flow itu 0,15 dan seterusnya seperti itu. Next. Lalu keempat adalah menentukan nilai koefisien atau KJ. Nah, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan tadi, kita menentukan nilai KJ. Untuk KJ yang pertama itu sama dengan 1, lalu untuk KJ kedua itu ditambahkan nilai 1 juga untuk SJ-nya. Jadi 1,15 dan seterusnya. Next. Lalu yang kelima adalah menentukan nilai bobot awal atau QJ. Nah, sesuai dengan rumus yang tertera juga, kita menghitung nilai QJ. Di sini bahwa dia berkorelasi dengan nilai-nilai dari KJ yang sebelumnya. Jadi bisa dilihat bahwa 1 dibagi 1,15 sama dengan 0,87 dan seterusnya. Next. Lalu yang terakhir adalah menentukan nilai bobot akhir atau WJ. Di sini adalah QJ dibagi total QJ yang ada telah kita hitung sebelumnya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa hasilnya itu tertera dan menghasilkan nilai 1. Next. Lalu menarik kesimpulan. Nah, nilai WJ yang kita temukan dari langkah sebelumnya itu adalah nilai bobot relatif untuk masing-masing kriteria yang dapat digunakan untuk penentuan alternatif keputusan. Next. Yang selanjutnya yaitu metode SMART, yaitu Simple Multi Attribute Rating Technique. Ini merupakan salah satu metode dari MCDM yang mengambil keputusan tentang bagaimana menghadapi masalah dengan kriteria ganda berdasarkan perhitungan bobot kriteria dari masing-masing alternatif untuk mencapai hasil yang terbaik. Metode ini dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari beberapa kriteria dengan nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan kriteria tersebut dibandingkan dengan kriteria lainnya. Bobot ini digunakan untuk memperingkat setiap opsi untuk mendapatkan pilihan terbaik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode SMART. Yang pertama yaitu menentukan alternatif dan kriteria yang digunakan untuk memecahkan masalah keputusan. Untuk yang kedua yaitu memberikan bobot pada setiap kriteria memakai skala 1 hingga 100 dengan mempertimbangkan prioritas tertinggi. Yang ketiga yaitu setelah diberikan bobot, hitung bobot kriteria yang telah dinormalisasi dibagi bobot kriteria dengan bobot total kriteria menurut persamaan berikut yang telah tampil di layar. Sehingga juga keterangannya juga tampil di layar. Yang keempat yaitu tetapkan skor kriteria untuk setiap opsi. Skor kriteria ini dapat mencakup data kualitatif maupun kuantitatif. Next. Selanjutnya yaitu hitung utilitas dengan menggunakan rumus sebagai berikut sesuai dengan rumus yang telah terlampir pada PPT. Yang selanjutnya yaitu sedangkan untuk kriteria kategori biaya atau cost dihitung dengan persamaan berikut yang telah terlampir juga dengan keterangan yang telah terlampir demikian juga. Next. Selanjutnya yaitu hitung nilai akhir dengan penjumlahan total hasil perkalian sehingga pada persamaan nilai akhir bobot persamaan menggunakan rumus berikut dengan keterangan yang telah terlampir juga sehingga terakhir yaitu adalah perangkingan adalah tahapan untuk mengurutkan nilai akhir dari urutan terbesar hingga terkecil. Alternatif terbaik adalah memperoleh nilai yang terbesar.
Selanjutnya yaitu kelebihan metode SMART. Yang pertama yaitu mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua yaitu proses jelas dan terstruktur. Yang ketiga yaitu cepat dan efisien. Yang keempat fleksibel. Selanjutnya yaitu cocok untuk banyak alternatif dan kriteria. Yang selanjutnya yaitu mudah dilakukan analisis sensitivitas. Lalu selanjutnya kekurangan dari metode SMART sendiri. Yang pertama, tidak memperhitungkan ketidakpastian. Lalu yang kedua, menggunakan skala linear. Yang ketiga, tidak ada mekanisme uji konsistensi. Lalu yang keempat, sulit digunakan pada konflik antar kriteria. Yang kelima, hasil bergantung pada skala penilaian. Dan yang terakhir, sifatnya subjektif. Lalu untuk contoh soal smart sendiri, ada tiga tipe handphone, yaitu HP 1, HP 2, dan HP 3, yang akan dianalisis berdasarkan biaya untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap tiga handphone tersebut. Untuk tabel di sebelah kiri menunjukkan eh, nilai dari kriteria tiap HP, dan untuk tabel sebelah kanan yaitu nilai bobot tiap kriteria. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai utility pada tiap HP. Yang pertama HP 1, lalu yang kedua HP 2, dan yang ketiga HP 3. Dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan lalu dikali dengan 100. Kenapa dikali 100? Karena skala yang kita gunakan pada case ini yaitu 1 sampai 100, dan memakai nilai yang tertinggi. Lalu yang terakhir, kita menghitung nilai keseluruhan dari utilitas tersebut. Dan hasil menunjukkan bahwa nilai keseluruhan utility dari HP tipe 1 yaitu 9,5, dan untuk tipe HP 2 18,5, dan tipe HP 3 yaitu 10. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan kasus di atas, yang dijadikan sebagai prioritas adalah yang memiliki nilai terendah, yaitu HP 1 9,5, sehingga prioritas untuk HP 1 menjadi prioritas untuk dipromosikan dan ditekankan pada produksinya. Baik, kesimpulan eh, dari penjelasan yang teman-teman saya, yakni dari hasil MCTM dengan metode suara, yakni aspek yang diperhatikan dalam sebelum berinvestasi, yakni net profit margin dengan nilai 0,33, setelah net profit margin yakni cash flow, debt equity ratio, dan yang terakhir yakni price earning ratio, karena memiliki nilai yang paling kecil yakni 0,79. Hasil ini diperoleh dari contoh soal yang telah dijelaskan tadi. Terus hasil yang kedua yakni dari MCDM Smart, ya, HP 1 memiliki daya serap terhadap konsumen paling tinggi dengan kriteria harga, kamera, memori, berat, dan keunikan dengan nilai terendah daripada HP 2 dan HP 3, yakni 9,5 untuk HP 1 sendiri. Nah, hasil dari ini juga berdasarkan dengan soal yang ada yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.